kita akan membahas mengenai apa jenis dari e-learning dan kemudian apa saja komponennya. Jenis e-learning dan komponen-komponennya. Ada dua jenis utama e-learning yang disebut dengan self-paced and facilitated or instructor-led. Self-paced sering diterjemahkan dengan mandiri, bekerja sendiri. Self-paced pembelajar mereka sendiri dan sangat tidak tergantung dari orang lain. Sedangkan yang disebut dengan proses belajar facilitated and instructor, artinya dia memimpin, mengarahkan proses belajar tersebut. Facilitated and instructor-led e-learning ini biasanya memberikan dukungan kepada peserta didik dari mulai tutorial sampai kepada petunjuk, berbagai macam petunjuk, serta bagaimana membangun kerjasama antar peserta didik. Nah, seringkali juga kita mendapatkan bahwa perkuliahan atau proses belajar e-learning ini mengkombinasikan kedua pendekatan tersebut. Yang pertama yang saya sebut tadi, belajar mandiri. Yang kedua dengan belajar dengan arahan dari instruktur. Nah, karena itu sangat penting bagi kita untuk mempertimbangkan mana yang akan kita pilih. Ataukah kombinasi keduanya. 50% mereka belajar mandiri, 50% lagi mereka belajar dengan tuntunan dan arahan dari guru atau pelatih. Nah, inilah yang kita sebut dengan dua jenis proses belajar e-learning, yaitu belajar mandiri dengan belajar yang diarahkan dan dituntun oleh guru atau pelatih. Oke, baik. Yang berikutnya akan kita bahas yang disebut dengan self-paced e-learning. Biasanya peserta belajar itu mengikuti sebuah proses belajar yang berbasis dengan web-based training atau yang disebut dengan WBT. Kemudian disertai dengan tambahan sumber daya dan juga bagaimana menggunakan sumber daya dan memberikan penilaian terhadap penggunaan sumber daya tersebut. Nah, biasanya bahan kuliah, ya, courseware is usually housed on a web server and learners can access it from an online learning platform. Jadi bahan kuliah, bahan ajar biasanya disimpan dalam server di sebuah web dan peserta didik dapat mengakses melalui sebuah media online learning platform. Atau kalau zaman dulu nih menggunakan CD-ROM. Tapi sekarang teknologi CD-ROM sudah out of date. Nah, sekarang orang menggunakan cloud, Google Drive, dan seterusnya. Nah, pada proses belajar mandiri, peserta didik
ini bebas kapan dia belajar sesuai dengan waktu yang mereka miliki. Nah, inilah yang disebut dengan learners are free to learn at their own pace and to define personal. Nah, kemudian pelajaran yang dia dapatkan berdasarkan kepada kebutuhan individu dari peserta didik itu. Dan juga berdasarkan apa yang menjadi ketertarikan dari peserta didik tersebut. Oke, baik. Slide berikutnya, slide 23. Masih tentang proses belajar mandiri atau self-paced learning. Materi e-learning ini dikembangkan berdasarkan sejumlah tujuan yang ingin dicapai dari proses belajar tersebut. Nah, biasanya dalam proses belajar e-learning mandiri itu disampaikan menggunakan berbagai macam media seperti teks, grafik, audio, maupun video. Nah, bahan ajar tersebut harus didukung atau didampingi dengan penjelasan yang cukup. Memberikan contoh yang interaktif, kemudian memberikan feedback, dan juga memberikan kata-kata kunci, sehingga memudahkan proses belajar. Tujuannya apa? Adalah agar peserta didik dapat belajar mandiri dan semua bahan ajar tersebut mencukupi kebutuhannya. Nah, slide 24 masih membahas tentang belajar daring mandiri atau self-paced e-learning. Biasanya dalam proses belajar mandiri e-learning ini juga didukung oleh hal-hal yang teknis. Misalnya e-tutoring yang biasanya diperoleh oleh peserta belajar. Nah, kelebihannya peserta belajar atau peserta didik ini pada e-learning mandiri, dia tidak perlu menjadwalkan kapan harus belajar atau jadwal yang ketat. Dia akan mengelola waktu belajarnya sesuai dengan waktu yang dia lenggang atau luang. Nah, ciri yang lainnya dari proses belajar mandiri ini adalah biasanya disampaikan melalui sebuah koneksi internet. Nah, karena menggunakan internet connection, there is the potential to track learners' action in a central database. Biasanya kita akan mengamati apa yang dilakukan oleh peserta didik dalam proses belajar mandiri ini. Karena ketika dia mendownload, akan ketahuan. Ketika dia membaca, akan terdeteksi. Dan biasanya disertai juga dengan pemberian kuis untuk memastikan bahwa mahasiswa telah melakukan proses belajar.